Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul dampak orang percaya yang produktif. Kita baca satu ayat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Dan kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Sebab apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, yang diberikannya kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ada dua jenis orang percaya. Yang pertama, orang percaya yang produktif dan orang percaya yang tidak produktif, serta akibat kalau kita produktif dan juga kalau kita tidak produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, juga di hari-hari yang lalu dalam segmen Teduh with SS ini kita juga sudah mempelajari langkah-langkah menjadi orang percaya yang produktif. Ada 4 langkah yang sudah saya sampaikan, dan pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan kepada kita semua dampak atau berkat yang kita terima sebagai orang percaya ketika kita menjadi orang Kristen yang produktif. Jika kita hidup produktif, maka ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama, kalau kita menjadi orang Kristen yang produktif, maka berkat yang pertama kita terima adalah umur panjang dan diberkati melimpah. Umur panjang dan diberkati melimpah. Kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-21. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Inilah berkat yang kita terima ketika kita menjadi orang Kristen yang produktif. Firman Allah mengatakan kita akan diberi umur panjang di bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita terima jika kita menjadi orang percaya atau orang Kristen yang produktif ialah jalan hidup kita dibukakan Tuhan. Kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Ini yang juga Tuhan berikan kepada kita apabila kita menjadi orang Kristen yang produktif, yaitu jalan hidup kita dibukakan Tuhan. Selalu ada jalan terbuka, ada keberhasilan-keberhasilan yang Tuhan berikan di sepanjang jalan hidup kita. Dan yang ketiga, kalau kita menjadi orang Kristen yang produktif, maka kita hidup di dalam keberkatan. Hidup di dalam keberkatan. Ayat yang ke-24 tadi saya akan ulangi baca. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya.
mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan memberkati. Pekerjaan apapun, Tuhan akan memberkati kita. Dan berkat-berkat itu akan melimpah dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang yang produktif. Yang pertama tadi diberi umur panjang, yang kedua jalan hidup kita dibukakan Tuhan, dan yang ketiga hidup di dalam keberkatan. Dan satu lagi, kalau kita hidup produktif sebagai anak-anak Tuhan, yaitu hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Ada pemeliharaan Tuhan. Setiap negeri dikatakan kita injak. Ini berbicara apa? Setiap tempat. Dikatakan firman Tuhan tadi di ayat yang ke-25, orang-orang akan menjadi takut kepada kita. Takut dalam arti kata kita menjadi orang yang disegani, dan tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Ini janji Tuhan, dan dikatakan juga akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Jadi berkat yang keempat yang kita terima ketika kita menjadi orang Kristen yang produktif ialah hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebabnya biarlah pada kesempatan ini mari kita menjadi orang Kristen yang produktif, dan langkah-langkah menjadi orang Kristen yang produktif saya sudah katakan di hari-hari yang lalu. Dan ketika kita menjadi orang yang produktif, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan berkat yang terakhir yang harus kita garis bawahi, yang paling penting ialah kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang produktif, bergerak maju di dalam Tuhan, tidak pasif, tetapi maju bertumbuh terus di dalam Tuhan. Tidak menjadi Kristen kekanak-kanakan, tetapi bertumbuh terus dari hari ke hari sampai menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.